jodoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, ya Hannan ya Mannan. Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, semua bulan baik, tapi memang Allah pilih satu bulan yang paling baik, namanya adalah Syahrul Ramadan. Kita telah melewatinya bersama, dan luar biasa setelah hari raya pertama Idul Fitri ada hari raya yang amat sangat baik, itulah dia hari Idul Adha. Tapi sayang, 1000 kali sayang, statusnya di KTP agamanya Islam, tapi kadang-kadang ketika datang hari besar Idul Adha, dia tak datang ke Masjid Al-Mubarak, dia tak datang ke masjid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Padahal luar biasa, kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan boleh jadi sebab apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak berkumpul dengan orang yang baik, bersama orang-orang yang baik, ini pula yang membuat mati kita menjadi mati yang baik. Itulah yang diajak oleh orang-orang tua kita dulu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Matikan kami duhai Allah dalam keadaan yang paling baik. Itulah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita tidak menyembelih anak seperti Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. 86 tahun dalam riwayat Nabi Ibrahim mendambakan anak belahan hati yang amat sangat dikasihi. Tapi bisa-bisanya pula anak yang lagi lucu-lucunya, anak ini pula yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Ibrahim menyembelih 100 ekor unta.
100 ekor unta, dan itu luar biasa setiap kali dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Sampai keluar dari lisan Ibrahim, jangankan unta, jangankan sapi, andai saja aku memiliki anak, Allah menginginkan anak itu kusembelih, aku akan kurbankan semua itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kapan Ibrahim berkata demikian? Ketika Ismail itu belum ada. Maka ujian yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam pertama adalah ujian pernikahan. Menikah dengan Sarah 86 tahun tidak memiliki anak. Akhirnya apa? Ibrahim dinikahkan oleh Sarah dengan perempuan bernama Siti Hajar. Itulah yang di belakang ceritanya Ismail kecil menangis-nangis ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim. Naik dari Bukit Safa, naik dari Bukit Safa ke Marwah. Itulah yang dilakukan oleh jamaah haji dan umrah. Lari-lari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah 7 kali putaran mencari air agar Ismail kecil tidak menangis, karena anak kecil umumnya menangis karena dua hal. Pertama, dia dalam keadaan buang air kecil atau air besar. Kemudian dalam keadaan kelaparan atau kehausan dia akan menangis. Ismail menangis, tapi luar biasa. Siti Hajar lari-lari tidak mendapatkan air, tapi bisa pula dari anak yang masih merah keluar dari tumit itu Zam-zam, memancur, mengucur sampai detik sekarang ini. Berapa banyak jutaan bahkan ribuan juta umat manusia kembali ke tanah suci Mekah membawa air Zam-zam, dan luar biasa ini mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ibrahim berkata, jangankan hanya unta, jangankan hanya sapi, andai ada anakku, Allah menginginkan aku menyembelihnya, aku akan sembelihkan. Maka semalam adalah tanggal 9 Zulhijjah, atau kita sebut hari Arafah. Tanggal 8-nya disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari merenung. Ibrahim bermimpi. Di dalam surah As-Saffat Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu berusia lanjut, sedang lucu-lucunya. Dalam riwayat dikatakan umur Ismail kurang lebih 13 tahun. Lalu apa kata Ibrahim? Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anak, sesungguhnya ayah melihat engkau di dalam tidur ayah, di dalam mimpi ayah. Ayah ini sedang menyembelihmu. Fanzur madza tara. Pikirkanlah nak, bagaimana pendapatmu. Ibrahim kita kenal adalah Abul Anbiya, ayahnya nabi-nabi. Dari sekian banyak doa-doa di dalam Al-Quran, Allah catat indah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang mungkin bapak abang amalkan ketika istri kita sedang mengandung. Diusap perut istri, dibacakan doa Nabi Ibrahim, agar harapan kita mendapatkan anak-anak yang soleh. Mendapat anak yang soleh, bukan anak yang salah. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Duhai Allah, karuniakan kepadaku, berikan kepadaku anak-anak yang solih. Allah jawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir buah hati, belahan jiwa, dialah Ismail alaihissalam. Ismail bahasa Ibrani, Ibrahim bahasanya bahasa Ibrani. Isma, dengar, El, Tuhan. Ismail, doa Nabi Ibrahim diijabah, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan buah hati bernama Ismail alaihissalam. Tetapi luar biasa, ketika anak itu kurang lebih usia 13 tahun, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Untuk menyembelih putranya Ismail. Bayangkan hari ini, menikah dengan istri, menikah dengan orang yang paling kita cintai,
sekian tahun orang menanyakan kepada kita, kapan lagi kau punya anak? Tapi dah nikah, kawan kau dah ada anaknya, 2, 3. Perasaan perempuan yang sangat menyakitkan ketika ditanya, kapan punya anak? Kalau ditanya begitu menikah, langsung kita hamil, memiliki anak. Tetapi yang memberikan itu Allah, yang mendatangkan kehamilan Allah, yang memberikan rezeki anugerah terbesar Allah. Kita manusia hanya bisa berencana, tapi yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Dan luar biasanya, anak itu didoakan oleh ayahnya Ibrahim. Ketika ditanya, fanzur maza taro, pikirkan nak, pikirkan apa yang ayah mimpikan tadi malam pada tanggal 8 Zulhijjah. Anak solih, itulah kata pepatah, kalau bapak kalong anak kampret, kalau sudah bapak tukang nyolong anak tukang nyopet. Bapak baik, anak baik, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibrahim orang baik, anaknya baik, namanya Ismail. Apa kata Ismail ketika dikatakan ayah bermimpi tadi malam, fanzur maza taro? Ismail berkata, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku Ibrahim alaihissalam, lakukanlah ya apa yang memang menjadi perintah Allah. Lakukan, kalaupun harus aku yang engkau sembelih, laksanakan ya. Dan insya Allah engkau akan termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Pada tanggal 8 merenung, tanggal 9 Arafah, sesuai dengan namanya Arafah, mengetahui mimpi itu bukan datang dari iblis laknatullah, tapi mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap hati Ibrahim. Pada tanggal 10 Zulhijjah, tepat hari ini tanggal 6 Juni 2025, disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ditajamkan pisau, dibawa Ismail kecil. Nanti kalau kita berangkat umroh, berangkat kita melaksanakan haji, disebutkanlah sama mutawif, Bapak Ibu, inilah di sebelah kiri kita dari jalan naik bus, sebelah kiri ada di atas macam kubah masjid, disebut dengan Jabal Kurban. Jabal artinya bukit, kurban tempat disembelihnya Ismail alaihissalam. Menjadi saksi ketika disembelih Ismail, apa yang terjadi? Menetes air mata Ibrahim alaihissalam. Tidak ada seorang ayah yang tidak sayang dengan putranya. Pastilah menetes air mata anak yang didamba-dambakan selama 86 tahun. Anak itu pula yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disayatkan pisau yang tajam ke leher Ismail, terkejut Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Tidak ada darah yang tumpah, tidak ada darah yang mengucur, tidak ada goresan luka di leher Ismail. Lalu ketika itu datang malaikat Jibril mengabarkan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, Allah telah menerima kurbanmu. Wahai Ibrahim, Allah telah menerima kurbanmu. Maka digantilah Ismail alaihissalam, wa fadainahu bidhib'in azim, digantilah Ismail itu dengan seekor kibas kambing yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari surga. Ismail diganti karena apa? Ketulusan dan keikhlasan hati Ibrahim alaihissalam. Hari ini mohon maaf Pak, kita boleh jadi hari ini menjadi Ibrahim alaihissalam. Yang hadir di Masjid Al-Mubarak Simpang Matapau hari ini boleh jadi kita-kita ini Ibrahim Pak. Siapa Ismailnya? Apa Ismailnya? Boleh jadi Ismail itu adalah putra semata wayang kita. Boleh jadi Ismail itu adalah istri yang paling kita cintai. Dan boleh jadi Ismail itu adalah harta yang hari ini kita cintai, yang kita kelola dengan baik. Tetapi ketika yang punya, tetapi ketika yang memiliki anak, istri, harta yang dititipkan kepada kita, ingat, kita mesti ikhlas seperti ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak hari ini kita kehilangan anak, meraung-raung menangis. Kehilangan suami, menangis meratap. Kalau menangis, tentulah menangis. Karena air mata itu adalah air mata kasih sayang. Yang tak boleh di dalam Islam, meratapi. Tidak terima dengan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Ibrahim mengikhlaskan Ismail alaihissalam. Dan luar biasa. Layak namanya kita baca ketika tasyahud akhir tadi Pak, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita minta seperti keluarga Ibrahim, Ismail, Ishak. Kenapa tak minta seperti Adam? Padahal Nabi Adam adalah makhluk manusia pertama yang Allah ciptakan di alam dunia. Kenapa tak Musa bisa membelah dengan tongkatnya lautan merah, tak ada jalan berubah menjadi jalan? Kenapa tak Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati? Tetapi kenapa yang disebut adalah Nabi Ibrahim? Ibrahim disebut, dijuluki dengan Abul Anbiya, ayahnya nabi-nabi. Keluar dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lahir pula adik Ismail namanya Ishak. Yakub, dari Nabi Yakub inilah keluar nabi-nabi Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa. Sampai ke bawahnya Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingin hidup kita hari ini di desa Matapau ingin seperti kuat, hebat, seperti layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah mengapa kita sholat, kita baca salawat Ibrahimiyah. Kita ingin banyak problem, banyak masalah di tahun-tahun yang datang, di tahun-tahun yang silam. Kita mohon, walaupun besar masalah kami ya Allah, tapi semua kunci ada padamu. Segala persoalan problem yang datang silih berganti, pasti semua itu ada penyelesaiannya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah membebani seseorang selain dengan kesanggupan yang ia miliki. Allah yakin Pak, kita jamaah Masjid Al-Mubarak dengan masalah yang hari ini diberikan Allah, pasti kita bisa melewatinya. Belajar dari sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya anak yang dicintai, itu pula yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian pernikahan lulus. Tapi ingat, ujian Nabi Ibrahim bukan sekali. Jadi kalau ada hari ini orang simpang Matapau, khususnya jamaah Masjid Al-Mubarak, dia berdoa, ya Allah, jangan kau berikan kami ujian, jangan kau berikan kami yang namanya cobaan. Nabi Ibrahim ujiannya silih berganti datang. Ujian Nabi Ibrahim tak henti-henti. Ini kita mau masuk surga, ingin mendapat ridho dan rahmat Allah, takut dengan ujian Allah. Mau masuk surga atau mau masuk ke alam lain? Kalau mau masuk ke dalam surganya Allah, siap dengan ujian. Lihatlah Pak, anak SD mau masuk ke SMP, guru membuat tes ujian. Mana yang nilainya tinggi, mana yang cerdas, layak naik kelas. Naik kelas, udah sesuai dengan namanya. Yang berhasil naik kelas. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA masuk ke perguruan tinggi. Ujian bukan melemahkan, tetapi ujian untuk menaikkan derajat manusia menjadi manusia yang amat sangat sempurna, layaknya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pernikahan selamat, tapi ada yang paling berat di dalam kehidupan ini. Ibrahim diuji dengan orang tua. Ibrahim punya ayah Pak, ayahnya bernama Azar. Itulah mengapa Imam sholat Idul Adha membaca surah Al-An'am ayat 74 bercerita tentang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, kenapa ayah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan?
sebagai engkau jadikan Tuhan. Lalu apa kata ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? La tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, kalau kau tidak berhenti berbicara tentang Tuhan-Tuhanku, la arjumannaka, lempari kau pakai batu, dirajam, dikubur sampai setengah badan, dilempari batu. Wahjurni maliya, atau tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Kata ayah Nabi Ibrahim alaihissalam azan. Ayah cakap kasar, tapi luar biasa cakap Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa katanya? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memohonkan kepada Allah Tuhanku, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Tuhanku Allah sangat dekat dan sayang kepadaku. Ayah cakap kasar, Ibrahim cakap lembut. Hari ini diuji dengan ayah, apakah kita selamat, Pak? Diuji dengan orang tua, apakah kita lulus? Berapa banyak hari ini mama mau puasa Arafah datang ke rumah anak laki-lakinya, "Nak, pinjamlah mama uang kau 100." Apa kata kita? "Bentar ya, Mak, ku bilang dulu sama biniku." Bapak itu pula takut sama bininya. Padahal istri yang solihah, dia berkata, "Bang, aku ini memang istri abang, milik abang. Keluar rumah tak bisa aku keluar tanpa izin abang. Tapi mohon maaf bang, langit jatuh, bumi runtuh, takkan ada mantan mama, tak akan ada mantan anak. Berapa dipinjam mama bang? 100. Jangan pernah abang bilang pinjam bang, kasih buat ibu bang." Ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita, satu tarikan napasnya Pak, satu teriakan di saat melahirkan kita, andai kita gendong dari simpang Matapau sampai ke Mekah, belum habis Pak jasa bakti kita untuk berbuat baik kepada mereka. Sampai hati kita hari ini diuji dengan orang tua, keimanan kita hari ini goyah. Diuji dengan ayah, berapa banyak ayah datang ke rumah, rokok, 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 rokok aja. Kita marah sama ayah kita. Kalau memang tak suka melihat ayah kita sudah tua, dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan itu mengisap asap rokok, berikan yang paling baik, muliakan dia. Berkurban kita tahun ini, tahun muka istri sudah berkurban, apa salahnya uang tuh kita berikan buat dia berkurban di Masjid Al-Mubarak. Jangan hari ini kita pakai handphone mahal, pakai mobil mewah, pakai AC, rumah pakai AC, pagarnya lengkap, ada penjaga, pengawal. Tapi sudahkah kita berbakti dengan ayah? Sudahkah kita berbakti dengan ibu? Apa jangan-jangan hari ini banyak sedekah kita, tapi semuanya tidak dinilai oleh malaikat? Kenapa? Kau tidak memuliakan orang tua, kau tidak menghormati orang tua. Jangan sampai hari ini nasib kita tidak seberuntung Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji dengan ayah. Dan luar biasa Pak, ayah Nabi Ibrahim orang yang musyrik, menyembah selain Allah. Tapi Ibrahim tidak pernah kasar dengan ayahnya, dia lembut dengan ayahnya. Hari ini kita yang bernama anak, hari ini kita yang bernama anak, jangan pernah goreskan luka di hadapan kedua orang tua kita. Ayah memang tidak mengandung kita, ayah memang tidak melahirkan kita, ayah memang tidak menyusukan kita. Tetapi mohon maaf, keringat ayah tumpah terbakar kulitnya hanya untuk mencarikan sesuap nasi buat kita anak-anaknya. Jangan bangga hari ini kita jadi orang hebat. Karena siapa? Perjuangan seorang ayah. Ayah itu adalah laki-laki yang amat sangat hebat. Kita dikasih kerjaan sama orang lain, kita bilang, "Makasih Pak, terima kasih banyak Pak, karena Bapak lah saya bisa bekerja." Ayah kita setiap hari memberikan nafkahnya buat kita. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi tak pernah kita berterima kasih kepada ayah kita. Maka pantas dan wajar hidup kita jauh dari kata kebahagiaan. Kita tak pernah memuliakan orang tua. Tapi kita percaya jamaah Masjid Al-Mubarak yang hadir pada pagi hari ini diuji dengan ujian orang tua. Insya Allah ini juga lulus seperti lulusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah pertama mengajarkan kepada kita jangan terlampau mencintai dunia, karena secinta-cintanya dengan dunia, kalau kata Allah kamu sudah waktunya kembali kepadaku, maka Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kalimat ini didengar oleh orang, ih siapa meninggal?
Padahal kalimat itu adalah kalimat yang paling sangat romantis. Allah ingin mengembalikan kita. Allah sayang sama kita. Ketika hari ini kau hidup dalam kesusahan, hari ini kau hidup dalam kepahitan, Allah manggil kita. Inna lillahi, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada sang pemilik. Jadi kalau bahasa kita, anak SD, anak SMP, anak sekolah lah Pak. Ketika guru bilang, anak-anak murid, hari ini kita kembali ya, pulang ke rumah masing-masing. Apa kata anak murid? Hore, senang, gembira. Orang yang kembali bukan menangis. Orang kembali tidak ada yang cemberut. Dia akan happy, akan senang. Dan kita akan kembali kepada sang pencipta kita. Seperti hewan kurban yang disembelih oleh tukang jagal. Dia tak tahu dari sekian banyak sapi kurban, dialah yang akan dipilih untuk disembelih, dipotong, dibagikan dagingnya. Dan kita tidak pernah tahu Pak. Orang yang meninggal itu tidak akan pernah tahu kapan dia akan diwafatkan oleh Allah. Tapi paling tidak, jangan sampai membuat Allah itu cemburu karena kita lebih mencintai dunia dan seisinya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena mencintai dunia sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin melihat apakah Ibrahim itu mencintai putranya Ismail atau lebih mencintai Allah. Ternyata Ibrahim alaihissalam melewati ujian itu, dia cinta kepada putranya, tapi lebih cinta kepada Allah, karena putra itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, jangan sampai hari ini kita kena dosa. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjuki dosa besar, dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Bala ya Rasulullah, tentu kata para sahabat. Apa dosa yang besar itu? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini kena ujian pernikahan, ujian keluarga, ujian anak, lulus seperti lulusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diuji orang tua, ujian itu juga lulus seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka layak dan pantas ketika tasyahud akhir kita membaca kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, khususan auladana fi Masjid Al Mubarak Simpang Matapau ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa da'u yastajib lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah